kita semua. Nah, aturan itu nggak ada yang bisa memenuhi keinginan kita semua gitu. Pasti ada saja kekurangannya gitu. Jadi Cuma yang menjadi persoalan aturan ini bukan Pemprov yang buat. Ini dibuat oleh PB bersama Pemprov dan menjadi dia sebuah ADART. Ya berarti kembali ke domisili kan gitu. Iya. Pasti kan. Berarti kalau anak ini pindah kakak, berarti selesai masalahnya. Ya, Boleh ditampilkan di daerah situ? boleh. Oke, siap. Ajukan. Makasih Bang Ronald. Tapi itu pertanyaan Bang Ronald itu menggali pemahaman kita gitu. Nah, makanya itu pertanyaan luar biasa. Izin menambahkan sedikit. Pertanyaan Pak Ronald ini sebenarnya bagi saya pribadi juga mengganjal, Pak Ronald. Tapi saya sependapat seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi. Anak yang putih bersih itu artinya belum punya siapa-siapa. Jadi pas pertama kali dia ingin ikut di event suatu yang dilaksanakan oleh PT MSI, sepanjang dia memenuhi syarat domisili, dia boleh ikut di daerah tersebut. Seperti yang Pak Ronald sampaikan tadi, anggaplah Ramiro atau siapalah anak Mayandri. Saat ini dia belum pernah ikut event resmi ya, yang dari PT MSI di Jawa. Kemudian KTP dan KK-nya dipindahkan ke Sumatera Barat. Dia membela Sumatera Barat untuk event PT MSI. Menurut hemat kami itu boleh. Tapi setelah itu dia terikat dengan aturan yang ada di Sumatera Barat. Pasti dia terikat, otomatis nanti kalau dia ingin pindah, dia harus mengikuti aturan mutasi seperti yang kita tuangkan di sini. Nah, dari pertanyaan Pak Ronald ini kami juga berharap event-event yang dilaksanakan oleh Pemkab dan Pemkot, jika ada nantinya yang sifatnya resmi, mohon di saat proses seleksi langsung mengikat atlet-atletnya juga, biar nanti setelah ikut di event-event Pemkab dan Pemkot, mereka tidak diklaim lagi oleh Pemkab dan Pemkot tersebut. Mungkin itu tambahan dari kami Pak Ronald. Terima kasih. Oke, ada boleh tuh usulan atlet. Oh, wah. Ya, Pak Dedi ada baca mulai apa matching. Ya, Pak Jon dan baca tadi ya. Oh, yang berkas pasal yang diberikan ada nih. Oh, mungkin gua katanya jauh dulu buka ya. Nah, kesimpulannya Pak Jon mungkin mengambil kepada pinjaman atlet. Nah, mungkin itu saya salam. Ada kira-kira oh ya, itu pembinaan untuk latihan skill itu pelatih. Maksud pelatih kok ada Pemkot bagi jalan pelatih itu lah biasa. Dia untuk pembinaan. Ayalah. Pak Jon, kau sekum mah, amulah kabarnya atau Pak John, nah, tadi apakah aturan tidak memilih atlet jika tidak terpilih? Itu sudah sampaikan Bang Andre tadi. Itu di dalam regulasi peminjaman atlet yang tidak terpilih atau tidak masuk di dalam ranking seleksi, itu bahkan kita wajibkan kalau ada daerah lain yang meminjam boleh dipinjamkan. Nah, sebegitunya kita memperhatikan atlet itu. Nah, jadi tidak usah khawatir untuk atlet itu. Nah, membinakan pelatih bukan Pemkab, kan begitu pertanyaannya. Ya, kalau dia pelatih Pemkab, otomatis dia yang dilatihnya itu anak Pemkabnya, Pak Jok. Kalau dia melatih secara pribadi, itu atlet dia pribadi, belum pernah dipakai Pemkab, boleh dipakai kekuatan lain. Clear kan? Nah, tapi kalau Pak John pelatih panjang panjang,
Nggak boleh Pak John bilang itu pelatih anak Pak John sendiri. Membina pelatih, yang membina atlet pelatih, bukan pengkap, kan begitu. Kalau Pak John pelatih pengkap, maka secara otomatis dia atlet pengkap, Pak. Kemudian disampaikan sama Pak John, evaluasi, perlu kita evaluasi kenapa atlet itu berpindah. Itu bukan permasalahan Sumatera Barat saja, kos permasalahan nasional betul itu. Di Bangka Belitung itu Pak mengirim atletnya ke Jurnas kemarin yang di Manado itu dengan biaya sendiri atletnya Pak. Itu curhat kepada kita bersama. Memang menyedihkan. Bangka Belitung. Filka itu juga klubnya yang mengirimkan untuk ikut ke Jurnas Palembang. Jadi itu bukan persoalan kita di Sumatera Barat saja Pak, itu persoalan nasional kan? Artinya memang payah kepiang di Indonesia, payah kepiang diolah komplikasi masalah itu, komplikasi. Dan rata-rata yang berprestasi itu memang ada donaturnya. Kita melatih anak kita ke Jawa, sementara orang yang 10 besar itu dilatihnya anaknya ke Jerman. Kita telusuri siapa yang membiayai dia. Rupanya Cukong Batubara. Dia bukan pengurus Pemkab, dia bukan pengurus provinsi, tapi sponsor. Ya. Oleh itu keluar masuk politik. Nah itu yang membiayai ke Jerman. Nah di Sumbar itu yang kurang. Itu yang benar. Kalau ada enggak partisipasi Pemkab, tetap ada, Pak. Tetap ada partisipasi Pemkab, tetap ada. Partisipasi daerah tetap ada. Ikut ke Jepol, itu kan kita didanai oleh daerah. Dana daerah itu termasuk dana pembinaan. Artinya daerah pernah membiayai kita. Nah, Jangan dianggap yang dana pembinaan itu dana yang dikasih ke kantong atlet saja. Dana yang untuk memberangkatkan dia bertanding itu dana pembinaan juga. Hanya saja daerah baru mampu memberangkatkannya bertanding saja, tapi nggak mampu memberikan dia setiap bulan. Ya, intinya kok persoalan pasamo aja. Pasamo sih kan. Kalau soal-soal apa balik? Ya, sumut Pak, semua urusan Pak. Salah saya juga uang tunai kan gitu. Kemudian Pak Datuk apresiasi kepada Pemprovnya, terima kasih Pak. Apresiasi oleh kawan-kawan di daerah-daerah itu merupakan sumber energi untuk kita terus bersemangat Pak. Terima kasih. Kemudian tadi disampaikan juga kompensasi sebagian untuk Pemkab. Kenapa enggak sebagian yang lain untuk atlet? Kan begitu Pak ya? Nah, boleh Pak, silakan atur sendiri. Kita nggak mengatur sejauh itu. Kita hanya mengaturkan untuk uang pembinaan Pemkab. Pembinaan Pemkab itu bisa untuk beli peralatan, bisa untuk uang saku atlet, bisa untuk sebagainya. Nutrisi atlet boleh. Ini jangan pernah Pemkab mengartikan uang pembinaan Pemkab itu uang ketua umum. Ini yang berbahaya. Urang Pak, ada yang Pak kaca-kaca menjadi ketua resmi Jawa. Setelahnya menjadi ketua resmi Jawa teman-teman. Kalau Pak senyumannya tidak boleh balik. Iya balik umur saudara. Nah itu makanya
kami tidak segan-segan menyambut rekan-rekan semua itu sebagai pejuang-pejuang olahraga luar biasa. Kalau ikut diniatkan tulus, insya Allah beribadah. Amin. Pinjam Tidak terdaftar di Solo main 30. Contoh ya. Tidak terdaftar di Solo main 30. Jadi itu sama tadi yang disampaikan Bang Ronald, sama seperti yang disampaikan Pak Saman juga sama seperti itu. Nah, Pak Saman tadi juga ada partai tambahan di luar tadi, ada rakor tambahan di luar tadi. Nah, makanya Pak Saman nggak melanjutkan pertanyaan, sudah selesai di luar. Sudah kita selesaikan secara adat tadi. Tidak terdaftar. Kalau Solo belum pernah mendaftar, ini kan contoh saja ya, bukan sebenarnya Solo gitu. Tidak terdaftar di kabupaten kota lain, belum pernah didaftarkan, namun ia pemain hebat atau sudah bisa didaftarkan layak untuk dipertandingkan, kemudian didaftarkan oleh PBNU, boleh. Dia tidak terikat di Solo, kecuali Solo pernah mengadakan event resmi terbukti dia pernah mengikuti event di Solo. Contoh bisa jadi Porcup atau Kijur Cup, kejuaraan kabupatennya, kotanya. Kalau dia punya data, dia berhak mengklaim itu atletnya gitu. Karena ini yang ikut hanya orang Solo, Pak, nggak boleh orang lain ikut di sini gitu. Makanya setiap event-event itu harus di database. Nah, termasuk Pemprov juga belum terlalu membuat database. PR juga kita ya Pak Monia. PR kita bersama. Kemudian peminjaman jangan dipersulit. Bahkan ini ya Pak Datuk tadi ya, peminjaman pencap-pencap kalau atlet yang mungkin kategori rank 2 itu jangan dipersulit, kan begitu. Nah, itu himbauan untuk kita semua, mungkin jangan dipersulit. Bahkan regulasi kita yang kita buat sekarang ini, draft kita, bagi yang tidak lolos seleksi, pencapnya wajib untuk memberikan pinjaman Pak, untuk meminjamkan atletnya kalau dipinjam oleh orang lain. Tapi kalau atletnya itu tidak dipinjam orang lain, itu nggak mungkin Pak. Berarti tidak masalah orang jadi atlet. Gitu. Begitu Pak Datuk. Bahkan peraturan kita menegaskan bagi atlet yang tidak lolos seleksi dan tidak dipakai oleh Pak Datuk punya atlet 6, yang terpakai sampai balapia 2 diminta. Jadi tetangga Pak Firman pakai stay up. Nah, itu kan contohnya Pak Firman. Walaupun Pak Firman hanya atlet selamanya ini. Nah, balapia 2 dimintanya di Pak Firman. Nah, itu wajib Pak Datuk meminjamannya, itu regulasi kita menjamin itu sekarang. Nah, tapi tentu kalau ada Pak Firman meminjam, Padang Panjang meminjam lo, tentu terserah Pak Datuk kalau meminjamannya. Ini ada orang 1 juta sampai 5 juta dari Pak Datuk. Kalau Pak Firman taruhnya 1 juta, Pak Datuk Padang Panjang taruh 2.500.000, Amburasu tidak bawa orang tuh. Jadi waktu clear masalah itu. Oke, mungkin demikian saja. Kita tambah section penanya atau kita tutup? Wah, nak kok bagian sama Pak Leh. Kita clearkan ya. 3 orang penanya terakhir. Oh, 2 nyoleh. Oke, silakan Pak Epi. Nah, Kota Pariaman. Pariaman, Kota Nyulangan, Pak Tabik, Kota Nyulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seko. Jika yang kami sampaikan itu tidak ada keterkaitan dengan raker yang lagi kita bahas mengenai aturan atau prosedural yang akan dilakukan. Cuma usulan berhubung kondisi Pemprov kita yang sekarang ini sudah sangat luar biasa dari segi hal apapun, termasuk dari segi pembiayaan yang diberikan terhadap
Ketum. Dan saya melihat ada beberapa bulan yang lewat dan nggak salah saya sudah juga sampaikan ke Pak Sekum perihal bantuan peralatan. Saya rasa para Pemkap juga mungkin setuju ya. Saya melihat dari postingan yang diberikan dulu terhadap ketum kita memberikan berupa bantuan berupa meja di Kota Padang. Dan pada saat itu saya juga sempat menanyakan ke ketum, alangkah baiknya kami Pemkop dan Pemkap juga dibantu seperti itu. Ibaratnya seperti anak minta bantuan ke orang tuanya. Karena untuk PTM kita yang ada di Pemkop dan Pemkap, orang tua langsungnya Pemprov. Bukan KONI. Bukan KONI. KONI itu orang tua yang tidak langsung di daerah. Jadi mohon kiranya bisa itu disampaikan ke ketum nantinya untuk permintaan kami selaku binaan dari beliau bisa dipenuhi gitu. Itu aja kira-kira saya rasa. Itu udah semua cewek sewa. Nggak usah lama-lama deh. Iya. Kali gue udah pernah dulu apa? Ambo jamin saya sore. Kalau itu dia ketum namanya dia langsung. Abi ada mana jalan lah. Silakan Cile. Silakan. Habis. Ya kalau. Itu macam bimpong ya. Astagfirullahaladzim. Mana? Mau. Itu kan di luar, di lantai bawah ya, lantai ujung. Seru banget itu sudah melihat di video sana. Karena silaturahmi itu memang bersama. Kalau bisa sampaikan sekalian yang barusan. Bisa terjawab langsung. Menjelang ketum tiba, bapak-bapak sekalian atau rekan-rekan, dengan adanya raker ini, isi raker itu aku tidak yang awak berikan tambahan atau cukui. Nah, maksud raker kan ini, setuju juga kita ini. Setuju. Nah ini yang kita paling maksud ini. Kalau kita setuju, alhamdulillah. Kemudian mungkin ada prinsip apa yang mau disampaikan lain dalam rangka ini ya mungkin nanti itu berjalan waktu. Yang penting intinya ini kita setuju atau ditambahkan. Karena nih kalau udah ditambahkan kasih nomor. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, menjelang ketum tibo. Absensi tolong jalan. Dah, itu absen tanda tangan tuh, tanda tangan PT. Kalau itu kan absen untuk nutulen awak. Coach, absensi untuk rapat nutulen rapat itu udah ada di dia. Khusus rapat ini hari ini. Minta kertas satu lembar lah. Kita bantu di beda. Pak Andre. Kalau untuk Ariko tidak usah Pak BAP-nya nomor Pak. Iya. Jadi langsung dia BAP kami. Berarti mengikuti semua ya? Dari 19 PCA Kabupaten. Oke, kalau begitu saya mungkin memastikan pernyataan daripada waketum kita. Setelah ini kita bacakan, setelah ini kita diskusikan. Ada beberapa buah perbaikan sudah kita jadikan acuan pencatatan dan itu akan kita tambahkan kalau memang layak kita tambahkan. Tapi butuh analisa sedikit lagi kalau memang itu benar-benar bisa kita masukkan sebagai acuan dan panduan kita untuk mengesahkan ini. Yang sifat usul kita akan pertimbangkan. Oke? Sekarang saya bertanya yang setuju dengan draft yang kita apakan, angkat tangan, mohon angkat tangan.
50 tambah 8 Pak. Angkat tangan tinggi yang setuju dengan draft. Nanti kita tambahkan, ini di luar penambahan. Ya. Oke, clear. Nah, kita udah dokumentasikan bahwa kita semua apapun cerita tentang seperti ini kita akan bela masing-masing. Itu yang saya maksud. Mari kita tokok palu. Oke. Terima kasih. BAP jangan lupa Pak Andre. Pak Andre, BAP-nya jangan lupa tanda tangan. Tanggal BAP, makanya tadi kita melihat dan dapat keresahan kan. Secara dokumen kita sudah apakan dan tidak akan mengelak lagi kita bahwa kita menyetujui bersama. Mungkin ada tambahan Pak Seko sebelum ditutup, cukup buat tunggu ketum sebentar, baru waktu itu ditutup. Ketum kan di bawah, ketum lagi di bawah. Mungkin Pak saya sudah beliau bicara kalau cicilnya Beko, dia punya alik tipu dan anda pukir beliau. Jadi saya karena tadi itu saya juga ngeri mendengarnya. Tapi karena Ega kerjanya itu Ya. menuntut, kalau bisa Pemprov minta izin ke Pegadaian Pekanbaru, Ega ikut. Ya, kalau itu tidak ada masalah, itu ada jelas alasan. Ini ada dan atlet yang kita undang, ya, yang kita diundang oleh Pengcap, prioritas pikiran, tapi kita masukkan orientasinya Porprov misalnya, sebatas Porprov tidak akan kita toleransi, karena ini akan membelah ke daerahnya. Ini nasionalisme yang ditanya, bukan uang. Kalau untuk hal-hal demikian kita di provinsi insya Allah akan kita siapkan juga seperti itu. Kan uang kan sifatnya kan. Proper uang yang mengelola kita juga Pemprov. Nantinya dalam pertandingan turnamen. Prapon kita juga yang mengelola, PON kita juga yang mengelola. Ujung-ujungnya kan akan mubazir, hadiah dibawa di Raida itu. Anca warga anak-anak yang masih proses pembinaan. Di karet itu untuk hadiah itu. Tapi hadiah Porprov nyobali kok apa yang Pengcap ke sana. Daripada orang yang jadi-jadi tidak mau hanya mencari ya namanya rupiah. Itu tolong kita sepakati. Kalau sepakat dan itu kewajiban daripada Pengcap meminta garansi letter tersebut. Itu yang saya akan mungkin besok kita bagikan. Draftnya lagi dibuat oleh tim Pemprov. Setiap Pengcap menerima 2 lembar kertas yang berisikan perjanjian terhadap atlet yang bersangkutan, ditandatangani dan dimaterai. Itu akan jadi salah satu syarat verifikasi kita nanti untuk seleksi prapon. Kalau tidak silakan, kita juga tidak memaksa kalau mereka saatnya tidak berkompeten untuk mengikuti hal tersebut per turnamen yang kita buat gitu. Tidak apa-apa, kita tidak ada masalah. Kita cukup pembinaan mau dari ketek mau apa tolong, itulah yang kita sepakati. Pejuang-pejuang Pimpong Sumbar, kita bersama Pemprov dan Pengcap. Toleransilah itu jadi bahan acuan bagi kita untuk memajukan Pimpong Sumbar. Demikian dari saya, mungkin aplaus untuk kita bersama. Wah tunggu gitu, banyak kamu ngecek